Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan membahas cara penggunaan alat ukur. Yang pertama, jangka sorong. Bagian-bagian dari jangka sorong. Yang pertama, rahang dalam yang terdiri dari dua rahang, yaitu rahang tetap dan rahang geser. Fungsinya untuk mengukur diameter luar benda atau mengukur ketebalan suatu benda. Yang kedua, rahang luar. Rahang luar terdiri dari rahang tetap dan rahang geser, fungsinya untuk mengukur diameter dalam sebuah benda. Yang ketiga, diprobe. Fungsinya mengukur kedalaman sebuah benda. Yang keempat, terdiri dari skala utama dan skala nonius. Skala utama terdapat dua satuan, yaitu satuan milimeter, sentimeter yang di bawah, kemudian satuan inci yang di atas. Yang kelima, skala nonius terdapat dua satuan skala nonius untuk milimeter. Dan bagian terakhir, pengunci. Untuk mengunci rahang geser supaya tidak bergerak. Jangka sorong ini memiliki ketelitian 0,5 mm. Yang harus diperhatikan pada saat sebelum pengukuran, pastikan garis 0 pada skala nonius sejajar dengan skala 0 pada skala utama. Selanjutnya, membaca jangka sorong. Mengukur diameter balok. Kita pasang bendanya seperti ini, kemudian kita kencangkan bautnya agar tidak bergeser. Selanjutnya benda dilepas, kemudian membaca penunjukan skala. Skala kita lihat di sini, penunjukan skala yaitu garis 0 pada skala nonius melebihi dari angka 2. Maka penunjukan di sini kita bisa tulis 2 cm. Kita ubah menjadi milimeter, maka 2 dikali 10 mm sama dengan 20 mm. Selanjutnya kita lihat pada skala nonius yang tepat segaris atau sejajar dengan skala nonius dengan skala utama, yaitu angka 4. Angka 4 ini senilai dengan 0,4 mm, maka 20 mm ditambah dengan 0,4 mm hasilnya 20,4 mm. Neraca Auhaus terdiri atas 4 lengan, yaitu lengan pertama, lengan kedua, lengan ketiga, dan lengan keempat. Untuk mengkalibrasi atau menyeimbangkan, jika garis 0 sejajar dengan garis yang ini.
Kemudian neraca diberi beban seperti ini. Kita atur di lengan pertama. Jika sudah mentok seperti ini, maka kita kembalikan ke skala sebelumnya. Kemudian di lengan kedua kita atur. Jika sudah mentok, maka kita kembalikan ke skala sebelumnya. Begitu pula untuk ke lengan ketiga. Lengan keempat. Kita atur posisinya hingga menunjukkan skalanya seimbang. Kemudian kita baca penunjukan skalanya. Lengan pertama 100 gram, lengan kedua 20 gram, lengan ketiga 3 gram, lengan keempat 0,94. Maka kita jumlahkan secara keseluruhan 100 gram ditambah 20 gram ditambah 3 gram ditambah 0,94, maka 123,94 gram. Inilah hasil dari penunjukan skala neraca Bauhaus. Alat yang ketiga yaitu termometer. Dalam termometer ini ada beberapa bagian, antara lain tandon raksa, kemudian skala, 3 pegangan termometer. Selanjutnya, cara menggunakan termometer raksa. Yang pertama, pastikan termometer dalam kondisi baik. Yang kedua, pegang ujung termometer pada bagian pegangan. Ketiga, masukkan ujung termometer yaitu tandon raksa ke dalam zat cair. Keempat, menunggu sampai gerakan air raksa cenderung diam atau posisi stabil. Selanjutnya, membaca skala termometer. Yang terpenting yaitu posisi mata segaris atau sejajar dengan skala termometer. Kemudian mencatat hasil pengamatan